Look, I just flipped the switch. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 PDP 98 Universitas Airlangga melaksanakan kegiatan field study ke Museum 10 November Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Pancasila dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pembelajaran langsung di tempat bersejarah. Museum 10 November terletak di kawasan Tugu Pahlawan, jantung kota Surabaya. Bangunan megah berbentuk piramida ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Surabaya pada peristiwa heroik 10 November 1945. Momen bersejarah yang meneguhkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama kunjungan, kami melakukan observasi langsung terhadap koleksi museum. Mulai dari senjata peninggalan perang, pakaian para pejuang, hingga rekaman suara legendaris Bung Tomo yang membakar semangat juang rakyat. Setiap sudut museum menyimpan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Kami juga melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung dari kalangan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifda Maulidia. Aku Jessica. Cinta tanah air berarti kita itu memiliki rasa loyalitas, rasa rasa cinta kepada tanah air dan bangsa kita. Nah, misalnya wujudnya salah satunya seperti kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, kemudian kita juga menyayangi dan menghargai sesama orang gitu. Terus kemudian misalnya juga seperti menjaga bumi, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu juga salah satu wujud kita cinta tanah air kayak gitu. Intinya kita itu bagaimana cara kita untuk agar menjaga tanah air ini tuh tetap selalu maju dan merdeka. Cinta tanah air menurut saya adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap kemajuan negara, sehingga dengan kemajuan yang ada kita kan juga diuntungkan, sehingga itu menggambarkan cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Sebelumnya kan di sini kami dari UKKI Al-Habsyi, di mana itu merupakan salah satu UKM di Universitas Telkom Surabaya. Nah, kenapa kita ke sini? Karena merupakan salah satu proker kami, di mana kami kan ada salah satu proker PHBI, peringatan Hari Besar Internasional, yang dimana itu salah satunya Hari Santri. Nah, jadi bukan sekedar kita mengingat bagaimana sosok santri tersebut, tapi kita juga bisa mempelajari seperti tokoh pahlawan. Dan sebelumnya juga kami nggak langsung ke sini dulu, tadi juga ada kegiatan ke rumah peneleh juga. Saya datang ke museum ini itu memang pertama karena tugas dan karena saya dari NTT, jadi ini pertama kali saya datang ke sini. Jadi motivasi awal saya datang ke sini karena memang penasaran tentang sejarah Surabaya dan Indonesia. Kalau menurut saya tadi yang di dalam bioskop tadi itu kita nonton film, jadi di situ kita diputarkan sejarah mengenai bagaimana sih ceritanya monumen Tugu Pahlawan ini didirikan, seperti itu. Ya, jadi di situ kita tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan para tokoh pahlawan, seperti itu. Yang paling menarik menurut saya adalah pidato Bung Tomo, karena itu kayak mind blowing banget, dia bisa membakar semangat orang-orang Surabaya dengan pidatonya. Keren. Perkenalkan, nama aku Nindi. Di sini aku sebagai staf magang dari UNESA. Aku di sini sebagai pemandu yang biasa memandu para pengunjung yang biasanya sudah datang untuk appointment atau tiba-tiba juga bisa. Jadi museum ini didirikan tentunya untuk mengenang jasa para pahlawan, dan kalau museum ini sendiri itu diresmikan pada tahun 2000 pada masa kepemimpinan Bapak Gus Dur. Awal mula pembangunan Tugu Pahlawan sendiri itu dulu karena
Tugu gitu di Surabaya. Jadi beliau itu mencanangkan salah satu desain yakni paku terbalik. Maka kalau lihat di pahlawan itu memang bentuknya seperti paku terbalik. Itu desain yang difikskan atau disetujui oleh Bapak Soekarno. Kemudian untuk pembangunan sendiri itu Tugu Pahlawan sendiri itu diresmikan tahun 1952 yang menghabiskan dana sekitar Rp323.100 yang kalau kira-kira dikonversikan untuk rupiah sekarang itu 7 miliar rupiah. Kalau koleksinya sebagai contoh di lantai 2 itu ada persenjataan. Kita dapatnya itu dari Kodam Brawijaya karena di sana itu sudah tidak dipergunakan, jadi ditaruh sini sebagai koleksi. Kemudian ada juga koleksi dari baju, lencana dan juga bendera dari Bulan Mortir, itu dihibahkan dari anaknya seperti itu. Kalau kenapa bentuknya itu piramida kalau dilihat dari depan itu karena memang agar dapat dilihat dari segala arah. Kemudian kenapa museum ini itu letaknya di bawah tanah, jadi tepatnya itu 7 meter di bawah tanah, itu karena ini bekas dulu ditemukan 10.000 tulang di sini, kemudian diekskavasi, kemudian dibangun sebagai museum. Dan kenapa di bawah tanah juga karena agar kalau dilihat dari depan itu yang mencolok ya tubuhnya, bukan museumnya, seperti itu. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa cinta tanah air bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, dengan berkontribusi positif bagi bangsa dan menjalani nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Museum 10 November bukan sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang refleksi untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme di hati generasi muda. Kunjungan ini menjadi pengalaman berharga bagi kami semua. Melalui perjalanan singkat ini, kami semakin menyadari arti kemerdekaan dan pentingnya menjaga warisan perjuangan para pahlawan. Semoga semangat 10 November terus menyala dalam diri kita semua. Untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan penuh cinta tanah air.